Oke, hari pertama belajar bahasa Jerman, kita belajar alfabetnya bahasa Jerman dulu karena alfabetnya bahasa Jerman itu cara pengucapannya beda-beda ya, gitu. Em, untuk huruf dari A sampai I itu sebenarnya cara pengucapannya nggak berbeda jauh sama bahasa Indonesia. Misalnya kayak A ya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, yang membedakan itu di huruf J, dimana di sini J itu dibacanya seperti Y. Kalau hurufnya sendiri disebutnya J. Oke, misal ini ada kata contoh kata tahun dalam bahasa Jerman, tulisannya kan JAHR, tapi dibacanya Jahr, ya, dibacanya Jahr. Nah, lalu untuk K, L, M, N, O, P itu juga nggak beda jauh sama bahasa Indonesia, gitu. Nah, lalu di sini ada Q. Kalau di kita bilangnya ki. Contoh katanya itu quiz. Itu juga sebenarnya nggak beda jauh, cuman pengucapan hurufnya itu bukan ki, bukan Q, tapi Q dalam bahasa Jerman. Lalu ada R. Nah, kalau R-nya Jerman itu dia nggak jelas. Kalau kata orang Sunda mah tebentes. bukan R, bukan R yang apa ya, yang kedengeran banget gitu, tapi lebih ke R-nya itu kayak di belakang gitu. Jadi kayak misalnya ini ada kata Reise, Reise, bukan Reise gitu ya. Nah, terus ada S juga sebenarnya seperti biasa, cuman kebanyakan dalam bahasa Jerman itu S ketemu huruf apa namanya, konsonan. Misalnya kayak uh, berdiri. Berdiri itu tulisannya kan bahasa Jermannya itu ejaannya STEHEN, Stehen. Orang Indonesia bilangnya Stehen, tapi orang Jerman itu biasanya kalau misalnya ada ST itu jadi sh gitu, jadi Stehen, Stehen. Kayak ini sekolah, ini dibaca Schule, Schule gitu. Nah, kalau yang lain itu ada Stehen, Sprechen, Stimm gitu kan. Jadi S-nya itu nggak dibaca S biasa gitu, tapi lebih ke S. Tuh. Terus ada C. Nah, C kalau di Indonesia kan T kayak T gitu, nggak apa namanya, gimana ya mendeskripsikannya. T-nya Indonesia itu nggak ada apa namanya, kayak udara yang keluar sedikit gitu. Kalau misalnya bahasa Jerman C-nya itu lebih ke light, lebih light gitu daripada T-nya Indonesia. Kayak misalnya Indonesia kan tapi, tetapi gitu kan. Tinggal kalau misalnya di bahasa Jerman itu T-nya misalnya kayak teh, minuman teh, kita bilangnya C. Terus ada Taube, apalagi ya, C ya, T-nya gitu jadinya agak sedikit dikeluarin udaranya gitu, kayak nggak semata-mata cuman T aja gitu. Oke, itu untuk C dalam bahasa Jerman. Kalau di sini misalnya ada Tisch, Tisch. Kalau misalnya kayak gini masih mirip-mirip lah gitu, kita bilangnya Tisch. Tapi kalau misalnya udah dengan E kayak C itu lebih kedengeran perbedaannya. Terus ada U itu sama aja, ada ur. V jadinya V, dibacanya nggak kayak V tapi jadi kayak F, misalnya kayak Vogel ya. Terus ada W, dimana W di sini malah dibacanya seperti V gitu. Jadi kalau misalnya ada huruf yang depannya W itu kayak ini nih, ini kan air dalam bahasa Jermannya tulisannya Wasser ya. Nah, orang Indonesia bakal bilangnya Wasser, tapi kalau di bahasa Jerman itu jadinya Wasser, Wasser, Wagen, Wachsen, Wachen, Wachstum
V, jadinya jadi V. Oke, kalau misalnya ada V lalu ada X ya sebenarnya sama aja, itu dibacanya nggak ada perbedaan, taksi. Cuman kalau misalnya pengucapannya dalam bahasa Jerman hurufnya itu dibacanya X. Nah, huruf yang paling jarang itu ini Y, Y, Y. Jadi apapun yang ada Y-nya itu jadi kayak kalau yoga sih tulisannya dibacanya tetap yoga. Tapi ada nih misalnya kayak kota di Jerman kayak pulau gitu, tulisannya SYLT itu dibaca Sylt, Sylt bukan Silt atau apa, tapi Sylt. Jadi karena yang itu Y. Oke. Nah, ini juga banyak banget Z. Kalau dalam bahasa Jerman itu jadi Z, Z, jadi TS ya, Z, atau kayak C lah, Z gitu. Nah, huruf-huruf kata-kata yang punya huruf Z ini nanti dibacanya jadi kayak C. Misal kalau orang Indonesia ini pasti bacanya bakal jadi zal, bukan, salah. Kalau di bahasa Jerman itu jadi zal, zal, zalen, zalung, zan, sene, zu, zunehmen, zustimmen gitu, jadi zu, dc ya. Lalu di sini ada A.2 di atasnya, ya ini disebut A umlaut. Ada A umlaut, O umlaut, sama U umlaut. Nah, ini cara bacanya gimana? Kalau A umlaut itu sebenarnya nggak beda jauh sama E. Kayak misalnya nih, kayak ini huruf kata ini dibacanya Mädchen, Mädchen artinya gadis. Ada Mädchen, Ärger, jadi kayak aja gitu. Nah, terus ada O, Österreich, Österreich, jadi nggak semata-mata jadi O bulat sama Österreich, itu beda ya gitu. Nah, terus ada U, müde, müde bukan mude, U mude bukan, tapi müde, müde, jadi kayak müde, kayak müde gitu, artinya lelah. Lalu ini ada huruf yang kayak B tapi sebenarnya itu SZ atau biasa jadi S gitu. Misal kayak ada ini kata Straße. Nah, yang bentuk SZ-nya itu yang kayak B-nya itu jadi S, Straße. Straße artinya jalan. Nah, selain itu di bahasa Jerman juga ada EU yang dibaca jadi OI sama EI yang dibaca jadi AI. Misalnya Europe, Eropa misalnya dibacanya Europa, atau misalnya Euro atau uangnya EURO. Ini dibacanya jadi Euro. Nah, tadi juga ada Reise. Karena ini EI jadinya Reise dibacanya gitu. Oke. Jadi untuk saat ini itu aja pembelajaran kita untuk alfabet. Diingat-ingat cuman beberapa hal aja yang cara pengucapannya berbeda, seperti yod, C atau yod, W jadi V, Y jadi Y, Z jadi Z ya. Terus V jadi V, jadi V, salah. Terus R jadi R, terus ada S jadi S, T sama T jadi C, seperti itu. Oke.
Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa join ke live saya. Oke, terima kasih.